Aye lagi ada di Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat nih. Di tempat ini ada tanaman kecil yang lagi banyak diburu petani sama peternak. Katanya sih bukan cuman buat pakan ternak ame pupuk aja, tapi juga aman buat dimakan ame manusia. Beneran bisa dimakan? Yuk kita buktiin. Ibu, Dak, lagi ngapain? Lagi ngambil panen azola. Panen azola. Azola? Azola. Ya, azola. Ayo boleh ikutan nggak? Panen Boleh. itu? Boleh. Boleh? Ya. Oke. Oh. Wah, nah ini meceng gondok, Dak. Bukan, ini azola ini. Azola. Azola adalah tumbuhan paku air yang berukuran kecil yang ngapung di permukaan air. Nah, kebetulan pas lagi ada yang panen nih. Ayo bantuin ah. Nih, Dak. Ya, tak. Nih, Azola ini kan, Ya. ayo lihat nih, Dak. Ini tuh kayak di air keruh, Dak. Ya. Dan apa ya? Kayak agak bertanah juga. Habitatnya dia sebenarnya di mana, Dak? Sebenarnya dia bagusnya itu tak di dalam air keruh ini, karena air keruh itu ada sumber makanan dari azola itu. Azola dikenal punya pertumbuhan yang cepat. Selain itu, tanaman ini juga punya kandungan protein tinggi, kayak vitamin dan mineral. Jadinya bisa bantu pertumbuhan daging dan telur, sekaligus ningkatin kekebalan tubuh ternak, biar kagak gampang sakit. Makanya Azola ini dijulukin sebagai tanaman hijau serbaguna. Dak, Ya. ini Ya, tak. dipanen untuk dimasak. Dipanen untuk ternak. Untuk ternak. Ya, Serius, Dak? kambing sama bebek. Oh, Ya. buat pakan bebek. Iya. Ini bebek doyan. Iya. Panennya mah gampang, tinggal diserok aja pakai jaring halus. Tapi asal jangan serok sampai habis. Sisain dikit di kolam, biar azolanya tumbuh lagi. Jadi dalam waktu 10 hari, udah bisa panen lagi. Enak kan? Makanya banyak petani seneng nanam azola. Sekali punya bibit, bisa panen berkali-kali. Lantaran tanaman ini punya kemampuan membelah diri yang luar biasa. Nah, ayah jadi penasaran nih sama cara tanam awalnya. Yang harus kita siapin. Yang kita siapin isi kolam dengan air. Lahan kosong dulu ya intinya ya, sama air ya. Kosong, isi air. Terus? kan. Terus kita ambil kotoran Kohe. hewan. Kohe itu singkatan dari kotoran hewan. Kotoran hewannya kayak gimana dulu nih, Dak? Yang udah difermentasi. Udah difermentasi, jadi Ya, udah nggak berbau ya, hasilnya Dak? bagus. Petani cukup nyebarin kotoran hewan yang udah difermentasi ini ke beberapa titik. Udah dikasih kohe, Jadi kita kasih kohe terus, Dak. kita ambil bibit azolanya lagi. Cara unik yang dilakuin di mari dengan nebarin lagi hasil panen azola ke kolam baru yang bakal dipanen buat beberapa hari ke depan. Tiap lembar azola hasil panen ini udah punya akar kecil di bawahnya. Jadinya pas abis nebar, kudu dipastiin posisi akarnya terendam di dalam air. Habis kita tebar, akarnya yang ada atas kita giniin. Kita turunin ya, Dak ya. Biar nggak mati. Biar nggak mati, karena ketika dia kebalik, kena terik matahari, kena terik matahari, mati. Dia mati. Cara budidayanya terbilang sederhana. Azola kagak butuh biji atau proses persilangan buat beranak pinak. Petani cukup ngambil sebagian azola dewasa dari hasil panen, terus dipisahin jadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian kecil yang terpisah ini nih, yang bakal langsung tumbuh jadi tanaman baru dalam waktu 2-3 hari ke depan. Gimana? Gampang kan? Nah, ngomong-ngomong soal penggunaan azola, keberadaan tanaman ini sebenarnya kagak bisa gantiin pakan utama sepenuhnya. Azola dipakai buat jadi campuran pakan, sekitar 15% sampai 30% dari total kebutuhan pakan ternak. Oke, Azola ini kan kandungan proteinnya cuman memiliki kandungan protein dan serat. ya. Biar seimbang kita tambahin dedak padi Dedak. atau katul. Oh, jadi azola ini tuh mengandung protein tinggi. Iya, Nah, dipadu-padankan sama katul. katul. Katul ini dia Memiliki karbo. karbohidratnya. Jadi perpaduan antara karbohidrat dan
protein. Jadi keseimbangannya dapat. Dapat. Nah, Keseimbangan nutrisi. tadi 10 cakup untuk azola ya. Nah, sekarang untuk yang 3 lah. Katula berapa dak? 3. Iya. 3 cakup gini ya dak? 3 cakup. Oke, nanti kita campur aduk ya dak? Nanti kita aduk kan. Nah, pemanfaatan azola buat ternak juga banyak banget kegunaannya. Jadi azola ini Baik juga adalah untuk kambing yang lagi oh, menyusui. kambing menyusui juga bagus pakai ini. Wah, berarti Hasil susunya lebih bagus. hasil susu pengaruh ya hasil Pengaruh. susu ya. Jadi azola ini selain untuk ternak itik ya? Ya, bebek, itik, Bebek, itik, dia bisa entok. untuk kambing juga. Ikan juga. Ikan juga bisa. Wah, ini mantap sekali azola. Udah, dah ini udah kecampur dah. Iya. Dah, udah kecampur nih. Langsung, oh udah nungguin. Udah nungguin. Kamu udah nyium aroma azola ya? Iya. Ayo, sini makan, makan. Oh, ayo sini makan. Tuh, lihat aja. Nih kambing doyan banget. Aroma dari azola ini juga beda banget sama beberapa tanaman liar lain. Azola ini punya aroma alami yang bikin nafsu makan kambing jadi naik. Oh, hehehe. Tanaman jenis paku air ini punya tekstur renyah dengan kandungan air yang tinggi. Jadi cocok banget dikonsumsi ternak pas lagi cuaca terik kayak sekarang. Makan dah. Wih. Kelihatan kan? Lahap banget dah. Nah, ngomong-ngomong soal azola, selain buat campuran pakan ternak, ternyata azola juga bisa dimakan ame manusia. Dak, ayo mau tanya dak. Ya, tak. Azola ini kan proteinnya tinggi banget ya, Dak ya. Ya. Tapi untuk hewan, Iya. harusnya yang namanya Juga. protein tinggi bagus juga untuk manusia nih, Dak. Kira-kira bisa nggak sih Dak dimakan untuk manusia nih? Nah, menurut saya kan, Ya. pernah lihat jurnal Ya. penelitian di luar negeri lagi gencar-gencarnya melakukan penelitian tentang azola yang bisa untuk dijadiin pakan sumber pangan oleh Sumber manusia. pangan oleh manusia. Ya. Ayo penasaran. Mau Mau cobain coba. azola. Ya. Iya. Jadi Ayah mungkin orang yang pertama. Kalau di luar negeri baru diteliti. Iya. Kalau Ayah langsung cobain. Gas, kagak nunggu lama. Aye langsung nyobain kayak gimana sih rasanya azola ini. Dak. Tapi ini udah bersih kan? Udah dicuci. Udah dicuci ya, bersih ya. Jadi udah aman ya. Oh, Aman. makan. Gini. Penasaran nih, Dak. Ayah mau makan yang katanya ya azola sumber protein tinggi. Hasil riset dari Penn State University Amerika Serikat nemuin data kalau kandungan nutrisi azola selain protein juga ada kandungan omega 3 sama omega 6 dan banyak vitamin lain, jadinya bagus buat kesehatan. Gimana, Tan? Enak? Gimana rasanya? Belum bisa dibilang enak atau enggak karena baru dikunyah. Rasa azola mentah itu mirip banget sama mentimun muda atau daun selada air. Tapi yang ngebedain ada sedikit sensasi rasa tanah di ujungnya. Tapi rasa daun tuh gimana ya? Susah dijelasin enggak? Iya. Masih aman lah kalau untuk dimakan, tapi alangkah baiknya dimasak. Kalau mentah ya cukup aja dah, jangan yang lain jangan dicoba ya dah ya. Iya. Buat yang takut, minggir. Dah kita kasih makan dia aja dah. Nih. Nih buat kamu aja nih. Ayo, mari. Aye bareng ame Bang Andi dan Ara lagi pengen nyari salah satu makanan dari bawah laut Pantai Mutiara, Lombok Utara. Warga sini sih biasa nyebutnya bembulung, sejenis tumbuhan laut yang adanya di perairan sini. Bang Andi, kira-kira nih Bang Andi, untuk bembulung itu posisinya dia ada di kedalaman seberapa Bang Andi? Dia cukup dangkal sih. Cukup dangkal ya, jadi Iya. kita nggak perlu sampai ke dalam-dalam banget ya. Oke, jadi nanti Ara, kamu di sini aja tunggu di atas, mempersiapkan bahan bakunya sambil kita dapat. Banyak nih tinggal diolah. Iya, Oke? iya. Nanti biar Ayah sama Bang Andi ya nyembur ya. Iya. Langsung. Biar mate kagak pedes, Aye kudu pakai Google alias kacamata nyelam. Buat nyari bembulung, kagak mesti jago-jago amat nyelemnya. Soalnya, Aye udah bisa nemuin di kedalaman semeter atau 1,5 meter kayak begini.
Oh, dapat. Ini bukan bang? Ya. Nih, ini bukan ya? Ini bukan. Nah, ini yang kita cari. Ini bang, namanya tadi apa bang? Bembulung. Bembulung. Bembulung ini yang akan kita manfaatkan. Ini bang, taruh sini bang. Bembulung ini masuk kategori alga hijau. Bembulung bentuknya agak bulat dan hidupnya nempel di batuan bawah laut. Dapat. Ini dapat. Memang ukurannya dia nggak besar, kecil-kecil ya bang ya. Kurang kecil-kecil tapi ya kalau kecil-kecil banyak kan alhamdulillah banyak. Lumayan. Aye ngambil secukupnya aja buat jadi bahan makanan alternatif. Bang Adi, mau nanya nih bang. Bang, ini kan teksturnya kayak apa ya? Kayak jelly ya bang ya? Ya. Transparan dia. Transparan. Ini biasanya umumnya nih bang. Ini diolahnya untuk dijadikan apa bang Adi? Bisa diurap, bisa. Diurap bisa. Bang, Ayo penasaran. Ini kan kayak menggiurkan banget nih warnanya hijau muda gini bang. Ya. Ayo penasaran sih kalau langsung makan kayak apa. Ayo makan. Begitu masuk mulut, rasa lautnya langsung keluar. Rasanya kayak makan tulang muda. Rasanya asin. Rasanya asin dan amis bang. Bener bang? Ya. Bener nggak gini? Benar. Tapi kalau ini sudah dikasih air hangat, Hilang. asinnya. Amisnya, asinnya hilang. Oke. Ayo bang Andi. Udah ke bawah udah dapat banyak kan ini. Ini masukin lagi bang. Abis berendam air laut, emang paling cocok nikmatin sunset sambil nyemil. Kalau kata Bang Andi, bembulung ini paling jos dibikin urap khas Lombok Utara. Air panas ini bisa netralisir aroma dan rasa lautnya yang amis dan asin. Selain itu, rendaman air panas bisa bikin bembulungnya agak lunak. Ngerendam air panasnya kagak usah lama-lama, ntar malah jadi bubur. Campur kelapa parutnya sama bumbu khas Lombok yang pastinya pedas. Tinggal cemplungin bembulung, aduk lagi sampai kecampur semua. Oh, ayo Bang Andi, cobain Bang. Jadi, bener. Rasa asinnya tuh udah sedikit berkurang. Ditambah lagi pedas sama bumbu-bumbu yang arai ulek itu. Iya. Campur, jadinya mantap. Tapi dia nggak ngerubah tekstur tetap kriuk. Masih dalam. Urap bembulung ini emang jadi salah satu makanan yang cukup unik. Rasanya kayak nyemilin tulang rawan, tapi dari tanaman air. Waduh, mantap! Bocah takut, minggir! Pak, ayo nggak nyampe nih Pak. Ayo. Apalagi aku. Ayo. Hah? Bisa. Terus, Terus Pak.